Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas materi mengenai IPv6 atau IP versi 6. Lanjut. Nah, apa itu IP versi 6? IP versi 6 atau Internet Protocol versi 6 adalah versi baru dari protokol IP yang dapat menggantikan IPv4. Nah, IPv6 ini punya panjang 128 bit, jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang cuma 32 bit. Nah, bisa menampung 2128 undesirian alamat. Nah, jadi IPv6 ini adalah protokol IP yang terbaru dan jauh lebih besar dibandingkan IPv4. Nah, jadi itu adalah pengertian mengenai IPv6 atau Internet Protocol versi 6. Kita lanjut. Nah, di sini ada perbandingannya dari IPv4 dan IPv6. Nah, di sini IPv4 itu dirilis tahun 1981, sedangkan IPv6 ini dirilis tahun 1998. Nah, jadi IPv4 ini adalah versi lamanya dan IPv6 ini adalah versi terbarunya. Nah, lalu IPv4 ini memiliki 32 bit IP address, sedangkan IPv6 memiliki lebih dari itu. Dia memiliki 128 bit IP address. Lalu IPv4 memiliki address mask, series, and mesh. Nah, kalau IP versi 6, every device can have a unique address atau semua alamat memiliki address yang unik. Lalu di IP versi 4 ada numeric decimal notation, yaitu IP address-nya itu 192.168.5 dan .18. Sedangkan di IPv6 itu dia memiliki alphanumeric hexadecimal notation, yaitu dia menggunakan hexadesimal, yaitu di sini ada 50B2.00.2.00.2B2.C3A.2.0000.210AC. Nah, ini tuh ada cara simpelnya, yaitu 50W2.2.6C3A.2.B17D.210.210A9. Lalu di IPv4 ini dia bisa DHCP or manual configuration. Jadi di IPv4 ini dia bisa menggunakan DHCP atau otomatis, atau bisa juga manual configuration. Nah, di IPv6 juga dia support auto configuration. Nah, jadi itu selebihnya sama ya. Dia juga bisa di HCP atau bisa manual juga. Nah, itu adalah perbedaan dari IPv4 dan IPv6. Lanjut. Nah, di sini ada tipe IPv6. Nah, di sini ada tipe IPv6. Nah, di sini ada tipenya, ada fungsinya, dan ada range-nya. Yang pertama itu tipenya itu adalah tipe link lokal. Nah, fungsinya itu untuk komunikasi antar perangkat dalam satu LAN atau dalam satu local area network. Nah, lalu di sini ada range. Range-nya itu seperti ini. FE 80.2.2/10 yang diawali FE. Nah, lalu yang tipe yang keduanya ini ada Global Unicast. Fungsinya itu untuk alamat publik IPv6 yang dapat mengakses internet. Nah, selebihnya itu sama ya kayak IPv6, dia juga ada tipe untuk IP globalnya atau alamat globalnya. Lalu di sini range-nya itu adalah 2000.2.2/3 yang diawali 2/3. Nah, ini adalah range-nya. Lalu yang tipe yang ketiga ini atau yang terakhir ini adalah unique lokal atau alamat privat IPv6. Nah, IPv6 juga dia memiliki alamat privat seperti di IPv4. Nah, lalu range-nya juga berbeda nih. Ada FC 00.2.2/7 yang diawali FC atau FD. Nah, jadi ini adalah tipe-tipe yang ada di IPv6. Lanjut. Nah, di sini tuh address IPv6 itu bisa disederhanakan dari awalnya ini menjadi seperti ini. Nah, kita akan coba hitung.
Di sini kan ada 2002.2 DB8.2.2.AB.256CA.20000.20000.20000A. Nah, cara menyederhanakannya itu adalah hapus angka 0 yang ada di depan. Misalnya itu ini nih. Kan di sini ada angka 0 di depannya itu kita coret. Di sini juga kita coret. Di sini kita coret. Sisakan satu ya, sisakan satu. Ini juga sama, sisakan satu. Di sini kita coret semuanya, sisakan yang angkanya A. Nah, jadi disederhanakannya itu seperti itu. Hapus angka 0 yang ada di depan. Nah, jadi seperti ini kan. 2002.2DB8.226CA.223.20, dan 2A. Nah, di sini juga ada NOS nih. Jika ada 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali. Mau seberapa banyak 0 yang ada. Nah, jadi kalau ada yang 0 berturut-turut seperti ini kan ini ada 0 berturut-turut nih kan ada 2 nih, ada 2. Nah, ini tuh bisa diganti dengan simbol titik 2 sebanyak 2 kali ya. Nah, ini contohnya tuh seperti ini nih. Kan nolnya hilang, diganti jadi titik 2 sebanyak 2 kali. Nah, mau sebanyak apapun itu nolnya, mau nolnya itu ada 3 berapa, kan ini ada 2. Nah, bisa 3, 4. Nah, jadi seberapa banyak nolnya itu tetap aja harus diganti dengan simbol titik 2 sebanyak 2 kali. Mau berapapun itu, misalnya kan di sini cuma 2 nih yang 0 berturut-turutnya, misalnya 3, 4. Nah, itu tetap digantinya itu sama titik 2 sebanyak 2 kali ya. Oke. Semoga aja kalian mengerti ya. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada contohnya nih. Contohnya itu seperti ini kan, ada 0 berturut-turut di depan dan ada 0 berturut-turut di belakang juga. Nah, lalu di sini ada contoh yang salahnya. Yang salahnya itu seperti ini. FE80.2.2.2.12.2.202.2 Nah, ini tuh salah ya. Kesalahannya itu ada di sini. Coba kita baca notnya. Jika ada 0 berturut-turut di depan atau belakang, tidak bisa dikompresikan keduanya. Jadi, kalian itu harus memilih salah satu. Jangan dikompresikan dua-duanya seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan lihat yang benarnya itu seperti apa. Nah, yang benarnya itu seperti ini ya. Kita memilih satu saja. Nah, yang di depan ini dikonversikan menjadi titik 2 sebanyak 2 kali. Tetapi yang di belakangnya itu tidak boleh ya, tidak bisa. Kita harus memilih salah satu dari 0 yang berturut-turutnya ini, mau itu di depan atau di belakang, itu bebas ya. Misalnya kalian milih yang di belakang nih, kalian tinggal tulis aja seperti ini, lalu di sininya tulis aja seperti ini nih, yang 0.0. Nah, kayak gitu. Jadi tidak bisa dua-duanya seperti ini ya. Ini tuh salah banget. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan coba exercise address and conversion. Nah, kita akan mencoba menghitung sendiri ya. Ini kita ese dulu. Kita coba pakai ini aja, duplikat dulu di sini. Kita hapus. Di sini tuh 201. 01.2 DB8.2. Sini kan ada titik 2 sebanyak 2 kali nih. Nah, itu tuh berarti ada kosong yang berturut-turut. Coba di sini 1 2 3 4 titik 2 1 2 3 4 titik 2 1 2 3 4 titik 2. Itu dulu 1 2 3 4 5 6 6 Hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7. Oke, di sini potong 1. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini udah selesai ya seperti ini. Jadi dia itu mempunyai oktetnya itu 8 ya, tidak seperti IPv4 yang memiliki oktet sebanyak 4 oktet.
kita coba warna orange. Nah, ini dia hasil ininya, conversionnya. Lalu kita coba jumlahin yang di bawahnya ya, juga sama. Kita coba ini duplikat, simpan di sini, coba hapus. Kehalang ya, bentar. Coba 2001.2, ntar gak kurang kelihatan ya, DB8. Oke, di sini dulu ya biar kelihatan ya. 2001.2 DB8 0.2 ABCD 2 2. Ntar kita hitung lagi. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ayo satu lagi. 7, lalu 8. Nah, udah ya. Misalkan 8 oktet. Dan ini adalah hasilnya, hasil dari conversionnya. Nah, jadi seperti ini. Ini tuh bisa disederhanakan menjadi seperti ini ya. 0 yang banyaknya ini diganti menjadi titik 2 sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita ingat tadi notes-nya itu mau seberapa banyak nolnya itu tetap harus diganti sama titik 2 sebanyak 2 kali ya. Mau 4, mau 5, mau berapapun itu tetap aja diganti sama titik 2 sebanyak 2 kali. Nah, oke. Semoga aja sampai sini kalian mengerti ya. Sekarang kita akan coba hitung prefixnya itu di diskus saja di sini ya. Sini tuh misalnya IPv 4 itu memiliki prefix range-nya itu mulai dari 0 sampai 32 range atau bit ya. Lalu IP versi 6 itu memiliki range dari 0 sampai 128. Banyak banget ya, perbedaannya jauh banget dari IPv4. Nah, seperti yang kita ketahui, IPv4 itu memiliki 4 oktet. Memiliki 4 oktet, 1, 2, 3, 4. Sedangkan IPv6 ini memiliki 8 oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak sekali ya, 2 kali lipat dari IPv6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lalu dari 4 oktet ini, satu oktetnya itu masing-masing memiliki 8 bit. Nah, sama halnya dengan IPv6. IPv6 ini juga sama, satu oktetnya itu memiliki 8 bit. Lalu yang IPv4 ini kalau dijumlahkan itu hasilnya 32. Dan IPv6 ini kalau dijumlahkan semuanya itu hasilnya itu 128. Coba di sini bitnya itu seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah jumlah bit dari 4 oktet yang ada di IPv4. Yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 32 bit. Di sini juga sama nih. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi ya. 5, 6, 7, 8. Nah, lalu IPv4 ini memiliki IP address yaitu 192.168 misalnya .1.1/24. Nah, /24 ini kebanyakannya itu dipakai, yang kebanyakan dipakainya itu /24. Lalu ya di IPv4 ini itu yang bisa diubahnya itu yang bagian belakangnya saja. Nah, yang bagian depannya ini atau yang ketiganya ini tidak bisa diubah ya.
itu adalah networknya. Nah, lalu IP address dari IPv6 ini itu memiliki misalnya itu 2001.2.2.76.255.2 ntar kita hitung dulu, 1 2 3 4 5 6. Oke, 7, lalu di sini misalnya 2A /64. Nah, kenapa memakai /64? Karena 64 ini adalah pertengahan dari 128. Karena coba saja dijumlahin 64 ditambah 64 itu hasilnya 128. Nah, jadi 64 ini adalah pertengahan dari itu ya, pertengahan dari IPv6. Lalu IPv6 ini bisa diubahnya tuh pertengahannya, misalnya di sini tuh 4 yang di awal itu tidak bisa diubah, tapi yang 4 di belakangnya itu bisa diubah ya. Tapi kalau kalian mager atau males itulah cari angka untuk masukin IP, kalian boleh sama, cuman diganti yang bagian belakangnya doang. Ini contohnya itu seperti ini, 2.2.256.256.288.2. Nah, di sini kita ubah ininya itu 1 ya, /64. Nah, ini tuh sebenarnya bisa diubah ya, keempat ini, 4 ini tuh bisa diubah. Tapi kalau kalian mager atau malas gitu mencari angka yang lain, kalian boleh hanya menggantinya hanya satu aja yang paling belakang ya, seperti di IPv4 ini. Misalnya ini kan yang atas ini VC1 dan ini VC2. Nah, sebenarnya sih segitu saja, simpel ya. IPv6 ini sama seperti IPv4, cuman IP versi 6 ini tidak bisa membagi-bagi alamat IP-nya, tidak seperti IPv4 ya. Kalau IPv4 itu ada PLSM-nya atau pembagian IP. Kalau IPv6 ini tidak bisa ya, tidak bisa dibagi-bagi IP-nya, sudah aja seperti ini. Kan kalau IPv4 itu bisa dibagikan ya, hasilnya itu adalah subnetworknya yang 255 255 255 255. Nah, itu pembagian dari IPv4. Nah, kalau IPv6 itu tidak bisa ya, tidak bisa dibagi-bagi, udah aja kayak gini. Nah, sebenarnya sih segitu saja pengertian dari IPv6. Sekarang kita coba mengimplementasikan bagaimana cara memakai IPv6 ini di Cisco Packet Tracer. Sekarang kita akan buat topologinya dulu ya. Kita skip aja biar gak lama. Nah, saya sudah siapkan topologinya itu seperti ini. Ada IPv4-nya atau IP address-nya. IP address-nya itu seperti ini ya, 2001.2db8.210. Seperti ini ya. Kita akan langsung konfigurasinya dulu. Di sini kita masukkan dulu IP address-nya, kita ketik no, enable config terminal, lalu interface g0/0, kapasi dulu ya, lalu shutdown. Kita ketik IP versi 6 address, kita masukkan addressnya 2001 db8.2.10.2 dua kali 1 lalu /64, enter. Nah, jadi seperti ini cara memasukkannya. Kita akan coba ke /1 ya, dengan /1 shutdown. Nah, kita masukkan lagi IP address-nya itu, IP address-nya 2001.db8.2.23.22 lalu 1/64, enter. Kita akan lanjut masukkan IP address yang di router yang kedua. Coba lihat CLI n, lalu enable config terminal, lalu interface g0/0, enter, no shutdown.
ketik lagi IP versi 6 address 2001 db8 8.2.23 dua kali, lalu ketik 2/64, enter. Lanjut ke interface 0/1, no shutdown, lalu IP versi 6 address 2001.2 db8.20.2 nya dua kali ya, lalu ketik 1/64, enter. Lalu masuk ke interface G0/2, enter. No shutdown, shutdown, lalu IP versi 6 address 2001.2 db8.2.24.2 dua kali, lalu ketik 1 lalu /64, enter. Sekarang kita lanjut ke router yang ketiga, sama ya, kita masukkan IP address-nya. No enable config terminal, lalu interface G0/0, no shutdown, lalu IP versi 6 address 2001.2 db8.2.24.2 ya, terus ketik 2 nya dua kali, ketik 2/64, enter. Lalu ke interface G0/1, lalu no shutdown, lalu IP versi 6 addressnya 2001 db8, lalu di sini 30.2 dua kali, lalu 1/64. Nah, sekarang kita coba masukkan IP address-nya itu ke PC-nya. Nah, kita pakai IP address versi 6 itu yang di sini ya. Ini IP address versi 4, di sini versi 6. Coba ketik 2001.2 db8.2 10.2 kali, ketik 2. Di sininya 64, enter. Hal yang default ini 2001.2 db8.2 10.2 dua kali 1, enter. Sudah. Nah, kita lanjut ke PC yang kedua atau PC 1 ya. Ketik 2001 db8 20.2 lalu 64, enter. 2001 db8 20.2 dua kali, dan ketik 1. Lanjut yang ketiga ini 2001.2 db8 2 30.22 2, enter. Lalu 64, itu di sini di bawahnya 2001 db8 2 30.2 dua kali, lalu 1, dan enter. Nah, kita akan coba konfigurasi static routing. Nah, kita mulai di sini ya, lalu di sini kita coba ketik IP versi 6 unique cache routing. Nah, ini tuh wajib banget ya, harus diketik unique cache routing. Kalau tidak, nanti kita konfigurasi
routingnya itu tidak akan berjalan ya, karena ini tuh fungsinya untuk menyalakan routing IP pin 6, tidak seperti IP pin 4 ya langsung otomatis langsung aktif ya. Kalau ini mah tidak ya, harus diaktifin dulu. Kita coba enter, lalu IP pin 6 lagi, IP pin 6 route, kita masukkan dulu IP addressnya di sini, di sebelah sini ya, yaitu 2001.2 db8.2.20.22/64. Lalu jalurnya itu 2001 db8.23.22, lalu enter. Lanjut yang bagian sini ya, yang bagian sininya sebelumkan lagi, kita ubah ini menjadi 24, jalurnya itu menuju jalur ini ya, kita enter lagi, lalu kita ubah lagi ininya 30. Nah enter. Kalau sudah, kita lanjut ke router yang kedua, kita coba exit, lalu IP versi 6 ini cache lagi ya, lalu IP versi 6 lagi, route 2001.2 yang ke sebelah sini dulu ya, yang ke sebelah kanan dulu, sebelah kanan db8.10.2, lalu jalurnya 2001 db8.20.823.21. Enter. Kita lanjut yang ke sebelah sananya, ini kita ubah jadi 30. Ini juga ubah 24, dan ini juga sama 2. Kita enter. Lalu di router 3 juga sama, kita konfigurasi IP routingnya, IP pin 6 unicast, enter. IP portnya route 2001 db8.20.22/64, lalu jalurnya 2001 db8.24.21. Enter. Sama di sini kita ubah dulu, pertama-tama itu kita masukkan dulu yang jalurnya dulu yang 23 ke jalur ini sama ya, enter. Ini kita ganti 10. Enter. Sekarang kita coba koneksinya ya, sudah saling terkoneksi atau tidak. Coba kita dulu ya, terus sukses dulu, berarti sudah berhasil. Lalu ini yang bagian static routingnya, kita coba menggunakan dynamic routingnya ya, yang OSPF dan IGRP. Kita coba buat di ininya topologinya kita skip dulu. Nah sudah jadi ya topologinya, sama kayak tadi. Nah kita langsung masukkan konfigurasi dynamicnya. Kita bisa enable konfigurasinya, lalu jangan lupa IP personal ini trace, kalau tidak ini tidak akan bisa ya. Kita ketik IP personal router OSPF aja OSPF itu misalnya situ. Nah di router OSPF ini itu harus menggunakan ID ya, router ID-nya. Nah router ID-nya ini wajib menggunakan IP4, yaitu misalnya ini 10, misalnya ini 10.10.10.1. Nah router ID ini hanya untuk ID-nya saja atau identitasnya saja. Jadi ini tuh bukan IP address-nya ya, atau bukan alamatnya. Ini hanya ID-nya saja atau identitasnya saja ya. Nah, kita enter, masukin S Y0/0 ke PC dulu ya. Ketikkan IP personal OSPF 1, lalu areanya
area no. Enter. Interface 1 yang sebelah sana. Nah ya. Nah. Lalu yang kedua ini yang enable konflik terminal. Lalu IP personal unit test. Enter. IP personal router OSPF 2. Enter. Sini ID-nya, router ID-nya itu 10.10.10.2. Lalu enter. Masuk ke interface yang 0/0. Lalu ketik IP personal OSPF 2. Lalu areanya area 0. Enter. Tunggu sebentar. Nah, kalau ada notif ini, loading to full atau loading down, nah itu tandanya berhasil ya. Kita lanjut ke interface. Prosedur 01. Sama ya. Interface yang keduanya juga sama. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini bagian sini. Enter, enable, konfig terminal. Enter. IP personal unit test. Enter. Lalu IP personal OSPF 3. Oh ya, salah, harus itu ada routernya. Router OSPF 3. Lalu ID-nya, router ID-nya, router ID 10 10 10 10 titik 3. Enter. IP personal OSPF 3 area 0. Enter. Oh ya, kita lupa ya, harus masukin dulu dia 0/0. Seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini juga sudah ada notif ya. Oke. Oh ya, salah. Nanti tes 1. Nah, di sini adanya. Oke, sudah beres. Nah, sekarang kita akan coba konektivitasnya. Ini ke sini successful. Lalu di sini juga successful ya. Nah, sekarang kita coba dynamic yang bagian HRP ya. Kita akan coba bikin lagi topologi yang sama kayak sebelumnya. Kita skip aja biar gampang. Nah, sudah ya. Kita coba di sini langsung saja. Konfigurasi. Enable konfigurasi terminal. Lalu IP versi 6 unicast. Enter. Lalu IP versi 6 router IGRP lalu oh ya di sininya IGRP 1. Enter. IGRP ID-nya IGRP router di sini ID-nya itu 10.10.10.1. Nah, di bagian dynamic IGRP ini itu harus menggunakan putdown. Kalau udah di putdown itu tidak akan berhasil ya. Itu wajib di putdown. Lalu kita masuk biasa ke interface 5.0 IP personal IGRP 1. Kita lalu yang ke satunya juga S1 sama. Nah, kita masuk ke yang kedua. Sama di sini juga enable konfigurasinya IP personal manifest.
lalu IP terminal, router, IGRP, enter. Ya kalau di sini IGRP cari 1, lalu IGRP router ID-nya 10.10.10.2, enter. Masuk down, enter paste dia 0/0, enter. Itu versinya IGRP 1, enter. Nah, di sini sudah ada ya maksudnya, berarti sudah di sini sudah ada ya maksudnya, berarti sudah berhasil. Kita lanjut ke interface 1 sama sesuai ayat seperti. Nah, kita lanjut ke sini. Mari kita lanjut ke router yang ketiga. Enable terminal IP versi 6 Unix, lalu IP versi 6 router IGRP, lalu IGRP router ID-nya 10.10.10.3, enter. Masukin ke test dia 0/0, IP versi 6 IGRP 1. Nah, sudah ada ngetik ya, berarti sudah berhasil. Lanjut menambah jadi yang 1, titiknya cara coba konektivitasnya. Oke, di sini coba successful, lalu di sini juga successful juga. Nah, jadi itu saja video saya kali ini mengenai IPv6 atau Internet Protocol versi 6. Kita sudah mengetahui perbandingannya dengan IPv4 bagaimana, lalu cara memakai IP-nya itu bagaimana, dan konfigurasinya itu seperti apa. Nah, jadi segitu saja, kita akan ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.